Welcome to our channel. Isu seputar lingkungan sedang marak dibahas. Semua orang bahkan terlihat peduli dengan dampak perubahan iklim. Namun sayangnya tidak sedikit pula yang tidak berbuat apa-apa. Kemungkinannya karena ketidaktahuan atau bahkan ketidakpedulian. Padahal dampak dari perubahan iklim adalah lebih dari apa yang kita bayangkan. Karena itu, berikut akan kami paparkan konsekuensi perubahan iklim yang semoga saja bisa menyadarkan kita semua. Lebih banyak kebakaran. Dunia akan mengingat bahwa pada September 2019 hingga Januari 2020, Australia dilanda kebakaran ekstrem. Padahal waktu itu musim panas masih permulaan, namun gelombang panas dan kekeringan sudah menjadi momok yang menakutkan. Lagi pula bencana ini bukanlah yang pertama, hanya saja kala itu disebut sebagai yang terburuk sepanjang masa. Bagaimana tidak, penelitian menunjukkan sekitar 5,8 juta hektar hutan di New South Wales dan Victoria dilalap api yang cakupannya merambati sekitar 21% hutan di Australia. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Yang pasti kita patut khawatir karena Australia hanya satu di antaranya. Dalam beberapa bulan terakhir selama 2021 saja telah terjadi beberapa kebakaran hutan di berbagai negara. Di antaranya Turki, Yunani, Lebanon, Aljazair, Rusia, Italia, Brazil, Amerika Serikat, Kanada, dan bahkan Indonesia. Sialnya lagi, manusia terlibat langsung dalam bencana ini. Banyak hutan yang dibuka untuk lahan pertanian dengan cara menebang dan membakar pohon, khususnya di Indonesia dan wilayah Amazon. Mencairnya es dan naiknya permukaan laut. Sejumlah peneliti menulis laporan melalui studi tentang wilayah Arktik pada pertengahan tahun 2021. Saat planet dianggap mulai menghangat beberapa dekade ini, penelitian pada kedalaman salju di atas es pun dilakukan. Mengejutkan, es di wilayah pesisir kutub utara tersebut dilaporkan mencair 2 kali lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya. Analisis yang dipimpin oleh para peneliti di Universitas College London atau UCL Inggris melalui laporan CNN menyimpulkan es di wilayah itu menipis 70 hingga 100% lebih cepat dari konsensus yang ditetapkan. Sejalan dengan itu, National Geographic dalam rilisnya melaporkan fakta bahwa sekitar 28 triliun ton es telah menghilang dari permukaan bumi sejak tahun 1994. Sekelompok ilmuwan dari Leeds University, Edinburgh University, dan University College London menganalisis survei satelit dari gletser, gunung, dan lapisan es antara 1994 hingga tahun 2017 untuk mengetahui dampak dari pemanasan global. Hasilnya, gletser dan lapisan es yang mencair dapat menyebabkan permukaan laut naik secara dramatis, kemungkinan mencapai 1 meter pada akhir abad ini. Krisis pangan. Tahukah kalian pada tahun 1984 Indonesia dinyatakan sebagai negara swasembada beras? Namun pada tahun 2018 Indonesia adalah importer nomor 2 di dunia. Itu artinya krisis pangan nyata adanya. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta, Dr. Jamhari, dalam wawancaranya dengan VOA Indonesia menyebut bahwa selain pertumbuhan penduduk dunia yang belum terkendali, krisis bahan bakar dan air adalah faktor pendorongnya. Ya, dengan kata lain, lagi-lagi ini karena perubahan iklim. Sebagaimana PBB melaporkan pada Agustus 2019 lalu bahwa perubahan iklim telah mengancam pasokan pangan dunia. Lebih dari 10% populasi dunia saat ini mengalami kekurangan gizi dan perubahan iklim akan memperburuk situasi tersebut. Tidak hanya itu, The New York Times juga turut merilis sebuah laporan yang disusun oleh 100 ahli dari 52 negara. Nah, dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa krisis pangan akibat perubahan iklim akan memicu krisis lebih besar, seperti perpindahan lintas negara. Akibatnya, perubahan iklim tidak hanya berdampak pada negara-negara yang mengalami, tetapi juga pada negara-negara lain tujuan imigran.
Meningkatnya konflik dan ancaman kesehatan mental. Keterkaitan antara perubahan iklim dan terjadinya konflik memang tidak bisa kita lihat secara langsung. Namun bukan berarti ini menjadi tidak masuk akal. Nur Inna Alfia, SIP MHubInd menulis dalam rilis wiraraja.ac.id bahwa iklim dunia tidak dapat diprediksi yang kemudian akan menimbulkan konflik dan berujung pada terancamnya perdamaian dunia. Mengungkit pembahasan sebelumnya, konflik bisa terjadi akibat krisis pangan yang berujung pada perebutan sumber daya, yang mana perlombaan penguasaan sumber daya oleh negara-negara bisa dengan menggunakan berbagai cara, termasuk kekerasan, perang, dan lainnya. Hal tersebut tentu menjadi masalah besar bagi negara-negara berkembang. Sementara di sisi lain, kesehatan mental manusia juga menjadi taruhan perubahan iklim. Lawrence, ketua tim peneliti dari Imperial College London dalam National Geographic menyebut bahwa krisis iklim memberikan dampak tidak langsung berupa rasa cemas yang menghantui. Lantaran krisis iklim merusak masa depan, entah karena krisis pangan atau bencana yang akan membuat orang-orang menderita. Temperatur meningkat. Para ilmuwan panel antar pemerintah untuk perubahan iklim atau IPCC menerbitkan sebuah laporan pada awal tahun 2021 yang mana oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres ditanggapi sebagai Code Red for Humanity atau kode merah untuk kemanusiaan. Dikatakan bahwa gelombang panas mematikan angin topan raksasa dan cuaca ekstrem lain yang sudah terjadi diperkirakan akan menjadi lebih parah. Hal ini lantaran gangguan iklim yang berakibat pada kenaikan suhu bumi. Saat ini kita berhadapan dengan peningkatan pemanasan global 1,1 derajat Celcius dan berupaya agar suhu rata-rata global tidak melewati ambang batas pemanasan, yakni 1,5 derajat Celcius dalam waktu 20 tahun. Lalu, apa yang terjadi jika kenaikan ini tidak bisa dibendung? Pada kenyataannya belum naik saja kita sudah merasakan dampak yang luar biasa. Terlebih jika kenaikan suhu 1,5 derajat Celcius terjadi, maka diprediksi sekitar 14% populasi bumi akan terkena gelombang panas yang parah setidaknya sekali setiap 5 tahun. Sementara pada pemanasan 2 derajat Celcius, jumlah populasi bumi yang mengalami gelombang panas melonjak menjadi 37% setiap 5 tahun. Dengan kata lain, jika kita berhasil membatasi pemanasan hingga 1,5 derajat Celcius, kita dapat menolong 420 juta orang terpapar gelombang panas. Perubahan pola musim tanam. Kita tahu bahwa pola cuaca sangat berpengaruh pada musim tanam. Karena itu, perubahan iklim menjadi masalah dan berdampak serius bagi kelangsungan kehidupan. Ya, krisis iklim yang terjadi kini menyebabkan cuaca ekstrem dan sulit ditebak. Bisa saja terjadi hujan terus-menerus di satu wilayah, sementara wilayah lainnya mengalami kekeringan. Tentu saja tidak ada yang menguntungkan dari kedua situasi ini. Keduanya sama-sama tidak baik untuk petani. Dwi Korita Karnawati dalam keterangan tertulisnya terkait Climate and Water di Hari Meteorologi Dunia ke-70 menyebut bahwa jumlah peristiwa cuaca ekstrem bisa semakin banyak atau semakin sedikit. Kepala BMKG tersebut kemudian mengambil contoh Jakarta yang telah tampak pengaruhnya terhadap krisis iklim. Dari data historis curah hujan di Jakarta selama 120 tahun yang dikumpulkan oleh BMKG, teridentifikasi adanya tren intensitas dan frekuensi hujan ekstrem yang semakin tinggi. Hal ini berkorelasi dengan kejadian banjir Jabodetabek sejak tahun 1990-an. Hilangnya keanekaragaman hayati. Hal besar lainnya yang terdampak pada krisis iklim adalah ancaman terhadap keanekaragaman hayati dunia. Melalui catatan National Geographic dikatakan bahwa spesies-spesies makhluk hidup kini kian menyebar ke arah kutub. Terjadinya bencana kebakaran hutan dan pemutihan karang adalah buktinya. Berdasarkan skenario kenaikan emisi gas rumah kaca yang paling tinggi, pada tahun 2100 setidaknya 50% spesies dunia akan kehilangan habitat dengan kondisi iklim yang cocok bagi mereka. Selain itu, berdasarkan proyeksi suhu dan curah hujan tahunan dari tahun 1850 hingga 2100 terhadap lebih dari 30.000 spesies laut dan darat, diprediksi bahwa biodiversitas akan hilang secara mendadak.
Alih-alih bisa bertahan dari dampak perubahan iklim, nyatanya banyak ekosistem berada dalam kondisi terancam. Di Amerika Latin, Asia dan Afrika juga sebagian besar hutan di Andes, Amazon, Indonesia, serta Kongo diprediksikan akan berada dalam bahaya mulai tahun 2050 berdasarkan skenario kenaikan emisi tinggi. Hilangnya kumpulan satwa secara tiba-tiba juga berdampak negatif terhadap ketahanan pangan masyarakat suatu wilayah. Lebih lanjut, ada penurunan kemampuan tanaman tropis untuk menyimpan karbon apabila burung dan mamalia penting yang berperan kepada penyebaran biji tiba-tiba hilang. Itulah tadi gambaran singkat mengenai apa yang akan terjadi jika kita tetap abai terhadap isu perubahan iklim. Manusia adalah kuncinya, sebab merekalah yang merusak, jadi mereka pula lah yang harus bertanggung jawab. Bagaimana pendapat kalian?